Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa sahabatku, kita sudah mau memasuki pekan Advent yang ketiga sahabatku. Pada kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Mari dengan hikmat sukacita dan pikiran yang jernih kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Siapa saja mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan layak dengan yang tidak punya. Dan siapa saja mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu Advent ketiga ini dikenal dengan nama Minggu Sukacita sahabatku. Sahabatku, sukacita itu tampak kuat dalam bacaan-bacaan pada kesempatan ini sahabatku. Alasan sukacita adalah karena kedatangan Mesias yang kita tunggu-tunggu sudah dekat. Ketika Mesias datang, hukuman, malapetaka, penderitaan kita akan disingkirkan sahabatku. Dan Dia akan membarui kita dalam kasih-Nya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, segala akal akan mewujud di tengah-tengah kita sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, sukacita karena kedatangan Mesias ini mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang konkret sebagai ungkapan pertobatan dan syukur kita sahabatku. Antara lain, membagikan apa yang kita terima dari Allah kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Memperbaiki relasi kita dengan sesama di rumah atau di tempat kerja sahabatku. Menyiapkan hidup batin kita untuk menerima kedatangan Mesias. Sahabatku, Yohanes Pembaptis memberikan teladan kerendahan hati dan teladan keberanian,
mengakui kemuliaan Mesias yang akan datang dan kekecilan diri kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, apakah kita bersuka cita? Apa yang menjadi sebab sukacita kita? Apakah karena kedatangan Mesias sudah dekat? Ataukah karena liburan Natal, hadiah Natal, atau lainnya, sahabatku? Sahabatku, apakah kedatangan Mesias yang akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti masih punya arti untuk hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus semuanya. Mari sahabatku, siapkan hati untuk sambut Natal, sahabatku. Sukacita Tuhan beroleh berkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, kita akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga kami mampu memaknai kedatangan Putramu Yesus Kristus dan meyakini rahmat-Nya, sehingga kami sungguh merasakan sukacita karenanya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu pada kesempatan ini menguatkan kami dan meneguhkan iman kami, ya Tuhan. Sungguh Engkau pakai hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat dan penuh sukacita dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, semoga siapapun yang mendengarkan renungan pada kesempatan ini beroleh berkat sukacita, beroleh rahmat, beroleh berkat dan kesejahteraan hidup mereka. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang diteguhkan iman mereka. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.